kreatif. Orang yang kreatif berarti dia punya kemampuan wirausaha lebih baik. Lah, kreativitas ini Bapak Ibu, atau kita sebut namanya ide, munculnya dari mana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi amana bi ni'mati dhahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Pendidik Himpaudi, Bapak Muhammad Tasmoro, kemudian yang saya hormati Bapak Kasat, yang saya hormati Bapak Ibu saya yang sudah menyempatkan diri hadir pada pagi menjelang siang hari ini dalam kegiatan Bidang Bareng Bang Hak dengan tema meningkatkan kemandirian ekonomi umat dengan wirausaha. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan saya Taufik Rahman. Saya akan memandu dialog, diskusi, sharing bidang santai, bicara tentang masa depan dan ekonomi daerah, ekonomi umat, ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa dan negara, terutama bagaimana kemudian meningkatkan perekonomian keluarga ya Bang ya. Mudah-mudahan pasca dari kegiatan ini ada bekal yang kemudian bisa dipetik dari tokoh yang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak Haji Insinyur Abdul Qadir, atau kami semua biasa sapa beliau dengan panggilan akrab Bang Hak. Nah, itu paling tidak Bapak Ibu, jadi mohon disimak baik-baik pasca Bang Hak menyampaikan materi tentang kewirausahaan ini. Kita nanti ada dialog Bapak Ibu. Kita nanti ada dialog, mohon dipersiapkan. Setelah disimak kemudian dipersiapkan pertanyaannya yang bagus sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua. Dan kita akan simak saja sebuah materi kewirausahaan dari Bang Hak kepada beliau. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Kang Taufik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu, wabil khusus Pak Haji Muhammad Sulaiman, semoga Allah memberikan istiqomah membersamai kita. Ya. Kemudian Bapak Penilik, semoga juga diistiqomahkan di dalam memberikan gagasan, ide, kontribusi di pendidikan. Dan semoga yang saya cintai, ibu-ibu, wow, ibu-ibu kan senang dicintai ya Bu ya. Jadi kebermaknaannya dihargai gitu. Ibu-ibu itu ketika kebermaknaannya dihargai, maka semangatnya semakin menjadi-jadi. Tapi kalau kemudian eksistensi dirinya tidak diakui, maka rapuhlah gitu. Ibu-ibu begitu memang. Dan semoga kita mengakui secara eksis bahwa ibu-ibu adalah kecerdasannya melebihi bapak-bapak. Contohnya Bapak Ibu, bahwa ibu-ibu itu senang sekali belajar dibanding dengan laki-laki. Jamaah itu kalau pengajian banyak laki-laki itu banyak ibu-ibu. Saking senangnya belajar. Apa seneng rumpi ya? Seneng rumpinya ya Bu, seneng rumpinya. Seneng silaturahim, betul. Ibu-ibu itu komunikatif. Kemampuan bahasa ibu-ibu 3 kali lipat dibanding bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu kemampuan bahasanya ada di otak kanan, ada di otak kiri, ada di otak depan. Bapak-bapak kemampuan bahasanya hanya ada di otak kiri Bapak Ibu. Ya. Jadi ibu-ibu tuh 21.000 kata per hari. 21.000 kata per hari. Bapak-bapak cuma 5.000 kata saja. Jadi kalau bapak-bapak jadi guru,
ngajar dari pagi sampai siang, udah habis kata-katanya. Pulang ke rumah sudah tinggal diemnya aja. Ibu-ibu enggak, beda. Pulang ke rumah tuh masih ngoceh aja ya. Lihat anaknya tambah rame gitu. Iya begitulah. Ibu-ibu begitu. Dan peran masa depan bangsa ini ada di tangan ibu-ibu. Apabila kita ingin melihat bagaimana satu bangsa, maka lihatlah wanitanya, lihatlah ibu-ibunya gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan al-jannatu tahta aqdamal ummahat, bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Maknanya di telapak kaki itu bukan di telapak kaki ini, Bu. Artinya langkah-langkah ibu ini menentukan surga anak-anaknya. Langkah-langkahnya, oke, gitu ya. Jadi langkahnya tahtahat itu langkah, di bawah langkah. Artinya dimana kalau ibu-ibunya salah di dalam mendidik, maka rusaklah rumah tangga itu. Ya, jadi kepala rumah tangga itu sebetulnya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Ya, karena kalau di rumah yang berkuasa untuk bagaimana mendidik anak, waktu yang terbanyak di rumah itu sebetulnya adalah ibu-ibu gitu. Nah, sementara kalau saya kan beda, Bang. Pagi berangkat ke PAUD, siang ketemu sama anak-anak, sorenya mungkin ada usaha atau wirausaha lain gitu, atau aktivitas lain, sehingga di rumahnya lebih sedikit. Tetapi ibu-ibu secara emosional lebih dekat dengan anak-anak dibanding dengan bapak-bapak. Dan ibu-ibu ini, bapak ibu, memberikan kontribusi kecerdasan kepada anak-anaknya. Jadi kecerdasan anak itu diwariskan dari sang ibu, bukan dari sang ayah. Ya, kecerdasan anak itu diwariskan dari sang ibu, karena tadi kemampuan otaknya itu lebih besar dalam hal kemampuan bahasa. Dan kalau pengetahuan tidak diajarkan melalui bahasa, maka pengetahuan akan sulit sampai. Sehingga kalau anak-anak itu pada pinter-pinter, itu karena ibu-ibunya yang cerewet. Ya. Yang cerewet. Kalau ibu-ibunya nggak cerewet, anak-anaknya nggak pinter, Pak. Gara-gara ibunya yang cerewet itulah anak-anaknya jadi pintar-pintar gitu ya. Yuk kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan mengikuti sebagaimana yang Bapak Ibu biasa lakukan terlebih dahulu, bahwa aktivitas Bapak Ibu di PAUD itu paling tidak ingin sampai kepada 3 kompetensi kepada anak. Yang pertama kompetensi sikap, kalau tidak salah ya. Sikap kepada anak-anak itu membentuk sikap yang baik. Yang kedua menumbuhkan pengetahuan, kompetensinya kan, menambahkan dan menumbuhkan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah keterampilan atau skill. Nah, di sini Bapak Ibu saya harus sampaikan bahwa sikap anak-anak itu sangat berbeda dengan sikap remaja, apalagi sikap dewasa, dan perlakuannya juga tentunya harus berbeda gitu. Anak-anak itu sukanya main, maka bermainlah dengan mereka. Sampai seusia saya 52 tahun ini Bapak Ibu, seusia saya 52 tahun, saya masih suka main. Saya masih suka main layangan gitu, main sama anak-anak, main kapal-kapalan, main kuda-kudaan, macam-macam lah sama anak-anak itu yang kami lakukan. Kenapa? Karena main-main itu sifat dasarnya laki-laki. Laki-laki itu otak kanannya imajinatif, sehingga senengnya main-main gitu. Kalau disuruh beli mainan Bapak Ibu, coba aja Bapak Ibu bawa anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Anak laki-laki kalau dibawa ke toko mainan senengnya luar biasa. Yang dibeli ya ninja, Superman, Batman, Spiderman gitu. Kemampuan imajinasinya itu yang muncul. Tapi anak-anak beda yang perempuan. Kalau anak perempuan yang jari apa? Apa Bu? Boneka. Peran kibuannya sudah muncul. Peran kibuannya sudah muncul. Seusia itu dia ingin memerankan seorang ibu, seorang pendidik gitu. Perempuan begitu, laki-laki enggak, pengennya memerankan kehebatan dirinya gitu. Tapi wanita tidak. Wanita lebih ingin memerankan seorang ibu, dan ibu adalah pendidik.
Ya, ibu itu pendidik. Itu. Kemudian Bapak Ibu, bahasa untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan juga berbeda. Kalau komunikasi kepada anak laki-laki Bapak Ibu, jangan lama-lama memandang matanya. Ya, itu tandanya berarti kita menantang dia. Betul. Kepada anak laki-laki kalau udah dia sini ngomong, lari lagi kan. Anak laki-laki begitu, diomongin nggak mau diem, jelalatan aja, matanya kemana-mana. Lihat mama gitu, lihat nggak mau. Anak laki-laki begitu, senengnya liar. Anak perempuan kalau diomongin nunduk, iya mah, iya. Malah dia yang lihat kita, gitu. Dia yang lihat kita. Itu bahasa natural Bapak Ibu, bahasa jiwa, bahwa sang wanita tuh sebetulnya ingin diperhatikan. Gitu ya. Makanya wanita karena ingin diperhatikan senang berhias. Ya, pakaian lama-lama gitu. Ini jilbab cocok apa enggak? Ini bener enggak ya? Cocok pas enggak ya? Gitu kan? Karena ingin diperhatikan, ingin dilihat gitu. Kalau laki-laki bodoh amat. Ya, laki-laki bodoh amat. Jadi bahasanya juga berbeda. Ungkapan kita kepada anak laki-laki dengan anak perempuan juga berbeda. Ke anak laki-laki lebih sering meluk Bapak Ibu. Sering dipeluk, sering ditepuk-tepuk, ya. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan sering dici, gitu, sering dibelai. Ih, si cantik, gitu. Kalau ke laki-laki, ih ganteng. Oh jangan bu, awas hati-hati, hati begini, gitu ya. Jangan diganteng-ganteng. Hebat. Sini sayang, dipeluk, gitu, ditepuk-tepuk punggungnya. Hebat, kamu hebat, gitu. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu akan muncul mental di dalam jiwa seorang anak sejak dini, bahwa dirinya dihargai, dirinya bermakna. Nah, kemudian bagi ibu-ibunya nanti ingatkan, seorang anak pendidikan terbaik bukan di PAUD. Ada di mana Bu? Di rumahnya. Harus libatkan dalam aktivitas kegiatan rumah tangganya. Ayo siapa yang cuci piring, siapa yang tugasnya beresin kamar. Ayo adik tugasnya apa? Beresin sepatu. Tuh sepatunya belum beres. Kasih tugas kepada dia Bapak Ibu, supaya dia diajarkan tanggung jawab sejak dini. Sejak dini kasih tanggung jawab. Tuh pakaiannya jangan lepaskan sembarangan, jangan taruh di sini, tempatnya di mana? Iya mah, tempatkan. Ayo yang hari ini tugasnya matiin TV siapa? Yang hari ini tugasnya bersihin yang di belakang, kebun di belakang siapa gitu. Masing-masing kalau sudah diberikan tugas dan kewajiban, muncul bahwa peran dirinya ada keterlibatan dalam tugas yang akan diberikan oleh siapapun. Hingga nanti ketika dia tumbuh dewasa Bapak Ibu, dia tidak menjadi anak-anak yang hanya mengandalkan orang tuanya saja, tapi dia harus ikut tanggung jawab. Kemandiriannya sudah muncul. Sikap tuh begitu Bapak Ibu. Ya, dan ini jarang sekali dilakukan oleh orang tua. Orang tua itu begitu datang anaknya, pengennya orang tua melayani semua bagi sang anak-anak. Pakaian disiapin, ya Bu, sampai dipakein. Sepatu dipakein, kaos kaki, anaknya tinggal diem. Awas nih, mendidik sikap yang tidak baik. Bila perlu, ayo pakai sendiri sepatunya. Kaos kakinya susah mah, masa pakai kaos kaki aja nggak bisa. Ayo belajar. Nanti jangankan pakai kaos kaki, akan banyak masalah yang besar yang akan kau hadapi. Kalau soal kaos kaki aja nggak bisa, mau jadi apa nanti? Ayo, kan gitu ya. Kaos kakinya pakai sendiri, susah. Ayo, pakai dong, pakai. Ibu ajarin dulu ya, yang satu tuh begini. Coba yang kirinya gimana? Gitu. Itu cara bagaimana seorang anak muncul tanggung jawabnya. Dan kalau itu diajarkan kepada anak-anak Bapak Ibu, nanti nggak ada bully di sekolah. Apa bullying namanya ya? Ngebully itu nggak ada. Kenapa? Karena dirinya punya peran untuk saling membantu, saling bekerja sama. Nah, paling tidak itu. Kemudian sang ibu-ibunya biasanya soal ekonomi ini yang paling detail, yang paling paham adalah sang ibu. Kalau sang ayah kan memang tugasnya mencari nafkah Bapak Ibu ya. Tapi yang tahu kurang dan tidaknya itu siapa Bu? Ibu-ibu. Kalau ayah kan tahu udah pokoknya nih 3 juta sebulan clear. Clear gimana?
listrik ini sekian, kurang, ya nanti gampang. Yang sangat paham tentang kebutuhan keluarga adalah ibu-ibu gitu. Jadi bagaimana kemampuan kreatif sang ibu-ibu tidak hanya mengelola keuangan di rumah tangga, tidak hanya mengelola pendapatan yang sudah dicanangkan, yang sudah kelihatan, tapi bagaimana muncul kreativitas gitu. Kreativitas ini yang kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali yang bisa Bapak Ibu lakukan sebetulnya dalam membantu pendapatan perekonomian di keluarga. Hanya saja kemampuan kreativitas kita yang tidak terasah gitu, sehingga kita tidak melihat banyak peluang di luar, ya, tidak melihat banyak peluang. Padahal setiap masalah yang ada itu peluang, Bapak Ibu. Jadi kemarin juga saya di pondok Anida ya, diminta untuk memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan kepada para mahasiswa. Dan saya sampaikan bahwa wirausaha itu awalnya adalah kemampuan melihat masalah ada peluang, gitu. Ya, jadi seorang wirausahawan itu Bapak Ibu adalah memberikan solusi dari masalah. Sakit jantung, masalah bukan? Sakit paru-paru, masalah. Sakit itu masalah semua bagi setiap orang. Tapi bagi pemilik rumah sakit itu masalah apa peluang? Peluang. Rezekinya makin gede kalau banyak orang sakit. Iya kan? Tuh, begitu masuk rumah sakit, pulang nggak sembuh, bayar nggak? Bayar. Pulang masih sakit, bayar nggak? Bayar. Pulang mati, bayar nggak? Coba bayangin rumah sakit tuh. Pulang meninggal masih tetap bayar. Nah, bagi mereka Bapak Ibu, ini orang sakit, itu masalah buat lo, tapi peluang buat gue. Dibikinlah rumah sakit dengan berbagai macam fasilitasnya. Nah, kata sang pemilik perusahaan ronsen, ini dia rumah sakit. Kamu butuhkan buat ngeronsen? Iya. Punya alatnya nggak? Nggak punya. Ini saya punya. Peluangnya juga bagi pengusaha yang lain. Ya, peluang juga buat orang-orang yang bikin kampus kedokteran. Tuh butuh dokter kan? Nih ada kelulusan dokter dari UGM, dari Unpad, dari UI dan sebagainya. Jadi semua orang punya kebutuhan dan punya masalah. Dan setiap orang melihat masalah ada peluang, itu namanya wirausaha. Wirausaha itu begitu Bapak Ibu. Ya. Duh, jilbabnya nggak enak dipakainya, masalah, butuh jilbab yang enak, saya punya nih, itu. Sehingga kalau kepalanya lewat, ini kepalanya kurang pas, saya punya nih, bagaimana supaya kepalanya pas gitu. Artinya melihat segala sesuatu di situ ada peluang. Udah itu aja prinsipnya. Wirausaha itu tidak pernah sedikit pun melewatkan peluang. Sehingga jiwa kreativitas bagi anak-anak sudah ditumbuhkan sejak usia dini. Kasih selembar kertas, coba gambar apa nak? Nah, kalau suruh gambarnya apa Bapak Ibu? Anak kan selalu begitu. Dari zaman saya dulu SD, TK sampai sekarang, anak-anak kalau suruh gambarnya kan begitu ya, gunung dua gitu ya. Saya Pak, diulir gitu. Wah hebat. Kan gambarnya selalu begini kan, tuh matahari gitu kan, terus ini jalannya, mending jalannya belok-belok, kadang-kadang lurus gitu kan, lurus jalannya tuh, terus ini pohonnya gitu kan, selalu begini Bapak Ibu. Ini tandanya bahwa kemampuan kreativitasnya tidak berkembang. Ibu-ibu kasih tahu, nah nih bikin begini, ayo lanjutin gambar apa, ayo lanjutin, kita yang kasih dulu kepada dia. Coba bikin apa nih? Bikin apa ya? Terus dia bilang mau bikin ular, silakan. Mau bikin kepala orang, silakan. Tambahin begini gitu. Tambahin ini. Jadi apa nih Bu? Jadi pantai boleh. Jadi jangan liarkan mereka, kasih tantangan kepada mereka. Ya. Kasih gambaran. Nih, yuk lanjutin bikin apa gitu. Bikin apa nih? Terserah anak-anak mau bikin apa. Tambahin lehernya, tambahin begininya gitu kan. Jadilah anak ayam misalnya gitu. Boleh. Jadi
ajarkan kepada dia kemampuan kreativitasnya, gitu. Nanti mereka akan terbiasa menjawab setiap tantangan, ya, menjawab setiap tantangan. Jadi jangan dibiarkan kertas kosong, Bapak Ibu, jangan. Nih ada tantangan, dan setiap orang beda-beda. Biarkan supaya dia liar di dalam berkreativitas, gitu. Nah, kita tidak, dulu dikasih kertas gambar tuh kertasnya kosong kan, lalu menggambar dengan suka-suka. Saya lihat, gunung lagi sini, gunung semua. Jadi saya bikin sesuatu yang berbeda, ada air terjun, ada pemandangan dan sebagainya. Bahkan saya dulu senang tuh bikin pabrik, Bapak Ibu. Saya senang bikin pabrik, gambar pabrik, gambar mesin-mesin gitu. Orang-orang bilang, kamu bikin apa itu? Gambar pabrik. Pabrik, iya, nanti saya bikin pabrik, saya bilang gitu. Sudah dari awal, Bu, sejak kecil gitu, sejak kecil. Jadi itulah kenapa kita tidak terdorong keinginannya untuk punya kekuatan keinginan, karena sejak kecil kita tidak terarah di situ. Ya, kalau dibikin begini gitu, apa nanti punya gunung suatu saat nanti? Enggak, senengnya jalan-jalan gitu ya. Senengnya mainan aja gitu. Nah, yuk gitu. Sehingga kreativitas perlu ditumbuhkan. Kasih selembar kertas, Bapak Ibu, bukan kertas untuk menggambar, tapi di Jepang dikenal dengan namanya permainan origami. Origami. Kertas ditekuk-tekuk, ayo silakan dari selembar kertas ini bikin sesuatu. Ada yang bikin kapal-kapalan, ada yang bikin bebek, ada yang bikin kupu-kupu, ada yang bikin bunga, macam-macam. Ya, biarkan dia berkreativitas. Dan itu dulu yang paling sulit saya lakukan, Bapak Ibu. Ketika sudah dikasih kertas, bingung. Orang tua saya kan, yuk, nih kertas, bikin apa? Saya bingung, kapal-kapalan lagi, ganti yang lain gitu. Itu buat saya sulit sekali. Sehingga memang tidak ada tidak ada sesuatu yang mungkin mudah terus gitu. Akan ada hal-hal yang sulit bagi seseorang anak, tergantung bakat dan minatnya gitu. Buat saya di origami itu sangat sulit, tapi bagi teman-teman yang lain gampang sekali gitu. Idenya banyak. Sehingga berbeda, Bapak Ibu, tahun 1945 Indonesia tuh kekayaan alamnya luar biasa dan baru merdeka. Pabrik gula ada, pelabuhan ada gitu ya, dan peninggalan-peninggalan Belanda banyak. Tahun 1945 ketika Indonesia merdeka. Tahun yang sama Hiroshima, Nagasaki, Jepang dibom atom. Habis, Bapak Ibu, habis. Sumber daya alam terbatas, ya, fasilitas habis. Tapi tumbuh berkembang, sekarang sudah 79 tahun perjalanan, ya. Itu Jepang sama Indonesia beda jauh. Jepang sedemikian sangat maju, Indonesia masih begini-begini saja. Bahkan Indonesia ngutang sama Jepang. Pendapatan Jepang terbesar dari sektor industri. Pendapatan Indonesia terbesar dari sektor pertanian, pajak. Tuh, 80% pendapatan negara kita dari pajak. Coba bayangkan, Bapak Ibu terima gaji, potong PPh enggak? Potong PPh. Beli sayur, kalau beli sayuran di pasar nggak ada PPN. Tapi petaninya bayar PPN nggak? Bayar. Dari mana, Bang Ber? Beli pupuk, itu kena PPN. Beli Indomie, beli mie, kena PPN nggak? Kena. Beli minyak, kena PPN. Beli telur, kena PPN. Semua, Bu. Hari ini negara tuh bergantung besar kepada pajak. Kita yang membiayai negara tuh kita, Bapak Ibu. Makanya hati-hati nanti pilkada nih. Hati-hati betul. Ya, pastikan memberikan suara yang tepat kepada orang yang benar. Gitu. Sebab saya katakan begini nih, Bu. Kalau Ibu punya emas 5 kilo, dititipin ke saya, percaya nggak? Oh, tahu dia dari mana percaya? Kenal juga baru ketemu. Jadi 10 kilo. Kan syaratnya Ibu nanti titipin ke saya harus kenal, harus percaya, betul kan? Dan bila jadi harus jadi 10 kilo. Kan gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu,
kita ini akan menitipkan kepada para pemimpin itu bukan emas 5 kilo, berton-ton emas, ya, yang sumber daya alamnya itu mereka nanti yang kelola. Keputusan mereka menentukan bagaimana semua kebutuhan Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau menitipkan sesuatu amanah, maka pastikan orang itu layak untuk diberikan amanah. Ini gara-gara cuman beras 10 kilo, coba bayangin. Beras 10 kilo, Bu. Kita ngasih amanah ya sudahlah. Yang penting sih dia jelas nih ngasih. Ngasih berapa? Beras 10 kilo, duit 200.000. Beras 10 kilo, duit 200. Terus pilih tuh, celok. Bu, Anda dapatnya segitu, dia dapatnya berton-ton emas. Rugi nggak tuh? Rugi. Pastikan kenal dulu. Sini. Nanti kalau saya titip kepada Anda, saya mewakilkan suara saya, mewakilkan masalah saya, mewakilkan harapan saya kepada Anda. Anda mau ngasih apa sama saya? Jangan sekarang, nanti ketika Anda mau jadi pemimpin, mau berjuang apa buat kami. Itu baru, Bu. Tawar-menawarnya begitu. Tulis. Bikin integritas. Nah, fakta integritas. Apa yang terjadi jika Anda melanggar itu baru ibu-ibu hebat. Ini si ibu-ibu cerewetnya aja, saya nggak kebagian. Ributnya nggak kebagian. Jangan. Jadi kalau suruh pilih, Bapak Ibu, awas nih, hari ini mau menjelang pilkada, saya titip aja, Bu, titip aja. Hati-hati ketika memilih, jangan sembarangan milih. Pastikan memberikan amanah yang tepat. Kita ngasih emas 5 kilo kepada orang, itu mikir-mikir. Sekarang, Bu, suara ibu itu sama orang presiden, sama orang tukang beca, pedagang sayur, sama direktur, dihitung sama nggak suaranya? Sama. Ibu milih dihitung 1, kalau direktur perusahaan besar milih dihitung 1. Kedudukan Bapak dan Ibu sama. Maka hati-hati sekali, gitu ya. Tuh, titip itu diantaranya. Kenapa? Karena kita butuh anak-anak kita masa depannya di tangan mereka juga tuh. Kalau mereka memimpin dengan baik, insya Allah negaranya jadi maju, kotanya jadi maju, biaya pendidikan jadi murah, gitu. Sehingga kami nggak mikir-mikir, Pak, kemarin juga waktu kita bikin sekolah gratis, saya bilang. Terus dari mana pembiayaannya, Bang? Ya kita yang biayai. Kita bikin sekolah gratis, Bapak Ibu. Ketika seorang anak masuk, mulai dari pakaiannya, ya, kemudian bajunya, ya baju itu pakaiannya, pakaian olahraga, sepatunya, buku-bukunya kita yang biayai. Biar orang tuanya nggak mikirin anaknya ada biaya sekolah, nggak usah dipikirkan, kami yang biayai, gitu. Nah, bila perlu kan kalau sekolah gratis, ibu-ibunya kan bisa berhemat, ya nggak? Bisa berhemat, bisa beli gelang lebih banyak, kan gitu ya. Bisa beli kalung lebih banyak, gitu Bapak Ibu. Ya, oke, good. Nah, kembali Bapak Ibu, bahwa kreativitas itu penting buat kita. Jadi kemampuan seorang meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Ingat nih, bahwa wirausaha itu definisinya adalah dia yang punya kreatif. Orang yang kreatif berarti dia punya kemampuan wirausaha lebih baik. Lah, kreativitas ini Bapak Ibu, atau kita sebut namanya ide, munculnya dari mana tuh? Sesuatu yang kreatif, ide, gagasan, munculnya dari mana? Dari masalah. Nah, dari mana? Tuh, dari masalah. Masalah akan melahirkan kreativitas. Masalah akan melahirkan ide. Itu yang Allah katakan fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya dari kesulitan ada kemudahan. Ini sesuatu yang sulit. Tuh. Ini sesuatu yang bikin mudah. Kalau nggak ada kesulitan, nggak mungkin ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Setiap kali datang kesulitan, maka orang berkarya, berimajinasi, mengeluarkan ide dan gagasannya supaya bagaimana memudahkan yang sulit.
memudahkan yang itu wirausaha. Komunikasi, punya suami kerjanya di Jakarta. Kalau pakai komunikasi zaman dulu pakai telegram, lama nggak? Lama. Ganti ada wartel dulu, ya wartel. Sehingga kalau bisa nelpon, dia nongkrong di wartel sana di Jakarta, kita datang ke wartel sini baru komunikasi. Menurut para pengusaha Bapak Ibu, ini peluang nih. Komunikasi bagaimana yang jauh bisa jadi dekat. Maka muncullah hari ini telekomunikasi. Apakah itu lewat handphone? Hampir rata-rata hari ini orang punya handphone. Kita mah pengennya yang mudah-mudahnya saja. Pengusaha ambil yang sulitnya. Ngerti nggak Bu maksudnya? Kita pengen yang mudah-mudahnya saja. Para pengusaha ambil yang sulitnya. Saya ulangi. Kalau ibu-ibu mau ambil yang sulitnya, maka ibu akan muncul kreatif dan ide. Ini kan karya, ini kan jalannya usaha ya. Konsumen itu pengennya yang mudah apa yang sulit? Yang mudah. Jadi kalau ibu pengen yang mudah, itu menempatkan ibu sebagai konsumen. Pengusaha nggak begitu. Pengusaha pengennya yang sulitnya. Udah, yang sulitnya bagian saya. Yang sulitnya bagian saya. Saya bikinkan. Mau kecap yang enak, saya bikinkan. Oh, kecap yang itu mahal. Nih, saya bikinkan kecap yang sama. Rasanya sama, lebih enak bahkan. Harganya lebih murah. Sulit nggak bikinnya? Sulit. Kalau konsumen pengennya yang mudah. Sudah mudah pengen yang murah. Mudah dan murah. Yuk, kita ambil peran. Udah bang, kesulitan orang itu peluang buat saya. Itu mental pengusaha begitu. Nah, mental konsumen nggak gitu. Dalam bang susah yang begitu. Udah sih beli aja. Nah, coba ada yang mikirin bikin handphone nggak di Indonesia ini? Nggak ada. Handphone bikinan Jepang, bikinan Korea, bikinan Cina. Coba cek. Rata-rata itu yang membanjiri Indonesia. Dan tidak ada gagasan muncul gitu. Mboknya bikin industri telekomunikasi sendiri gitu. Apa sulitnya? Emang ibu tahu gitu kalau telekomunikasi sekarang misalnya Telkomsel, Indosat, itu punya orang siapa itu? Punya orang Indonesia gitu? Hah? Punya orang Indonesia? Bukan, siapa bilang punya orang Indonesia? Indosat punya siapa? Singapura. Jangan salah. Telkomsel punya siapa? Qatar. Tahu Qatar nggak? Qatar di Saudi sana. Saham terbesarnya dibeli sama mereka. Dan ibu tik ngirimin duit, beli pulsa lagi, beli kuota lagi. Itu ngirimin duit ke Qatar, ngirimin duit ke Singapura, ngirim duit ke Malaysia. Dari mana tuh jalannya? Itu handphone. Dia diam di sono, rezekinya banyak datang dari Indonesia. Ayo. Makanya jangan beginian terus gitu. Oh, berhenti, puasa dulu, puasa. Ya, puasa. Gitu. Jadi kita konsumen pengen yang mudah-mudah saja. Orang yang ngambil sulitnya itu para pengusaha. Jadi ibu-ibu sekarang nih, mau ngambil yang mudah apa ngambil yang sulit? Masih mudahnya aja. Udah dong ganti. Baik bang, kalau gitu saya mau ambil yang sulitnya. Sebentar, punya kesulitan nggak? Gitu. Puyeng, gaji kurang, pendapatan kurang, pinjol di mana-mana muncul. Ayo, ya kan? Wah, pada pinjem. Bagi kita gampang nih, dipinjol gampang, pinjemnya gampang. Iya gampang, tapi bayarnya sulit. Kata orang lain, kepala benjol tuh. Kata si pengusaha pinjol, Bapak Ibu, nih kesulitan orang nih. Kita bikin peluang. Peluangnya apa? Pinjol. Hati-hati tuh Bapak Ibu. Kita punya masalah, buat orang lain adalah peluang. Awas, hati-hati. Jadi yuk kita ganti cara berpikirnya. Jangan mau yang mudah-mudah saja, tapi siap terima yang sulitnya. Apa nih masalahnya?
Ih, anak saya rewel, sini saya punya peluang. Gimana? Makanya masuk ke PAUD, gitu kan? Di PAUD akan diajarkan bagaimana anak yang punya etika baik, akhlak yang baik, kreativitas yang mumpuni, punya keterampilan yang bagus, etika dan akhlaknya juga akan kita ajarkan. Berarti PAUD ini peluang nggak buat ibu-ibu yang sulit mendidik anak? Peluang. Ngelolanya mudah apa gampang? Sulit. Nggak bilang mudah. Ada PAUD yang rame, ada PAUD yang sepi. Tapi ibu-ibu seneng kalau kebawa ke PAUD. Seneng kenapa? Seneng ngerumpinya. Seneng ngerumpinya. Bodoh amat soal di dalam kayak apa. Yang penting kita mengobrol sini ya bu ya, ya bun ya. Nah, ibu-ibunya yang paling rame, anak-anak kasih nangis gitu kan. Ibu bunda-bundanya yang pada rame di luar nungguin gitu. Pada arisan gitu ya. Artinya apa ibu? Yuk, kalau bapak ibu betul-betul ingin jadi pengusaha, ingin jadi wirausahawan, maka ambil setiap kesulitan orang. Di situ ada peluang buat kita. Oke, paham sampai di sini ya. Jadi wirausahawan itu jangan mau yang mudahnya saja. Butuh modal bang, iya. Itu masalah buat pengusaha bukan? Masalah peluang nggak buat bank. Oh kata pihak perbankan, nah butuh modal kan? Masalah kan? Nih saya punya modalnya. Gitu. Saya nggak begitu, enggak. Saya bikin modal sendiri. Makanya kami perusahaan Bapak Ibu tidak punya hutang ke bank, gitu. Sepeser pun kami nggak punya hutang ke bank, non ribawi. Karena orang tua kami mengajarkan jangan utang, jangan utang, jangan utang. Maka kami nggak hutang ke bank, biaya sendiri. Kalau tidak bisa bangun dari hal yang besar, bangun dari yang kecil, itu saja. Sehingga saya tidak ingin masalah saya menjadi peluang buat orang lain. Ya, nih semakin banyak kita menyelesaikan masalah orang lain, maka Bapak Ibu akan semakin kaya raya. Itu pola pikir pengusaha begitu. Coba cek di kamar mandinya ada sabun, ada sampo, ada pasta gigi. Coba cek itu. Maka perusahaan, mohon maaf saya sebut nama ya, Unilever itu kaya raya. Kenapa? Semua tiap rumah pakai. Coba bayangkan, setiap orang pakai itu. Dia katakan pengen lebih cantik rambutnya pakai sampo ini, pengen giginya celing pakai ini, pengen tubuhnya lebih sehat sabunnya pakai ini, lebih wangi pakai ini, nyuci bajunya kurang pas kurang wangi pakai itu. Semua permasalahan di rumah buat Unilever itu menjadi peluang. Kaya raya nggak tuh? Kaya raya. Jadi doanya diganti sekarang, ya Allah berikan aku kemudahan. Jangan. Ya Allah, mampukan aku menangkap setiap peluang. Maka jadikan aku solusi bagi masalah orang lain. Ya Allah, jadikan aku berperan untuk memberikan solusi bagi orang lain. Jangan pengennya mudah-mudah saja. Jangan, ambil peran, tanggung jawab. Ambil peran di mana ibu siap menerima kesulitan. Itu pengusaha tuh. Gitu ya. Jadi ibu begitu lihat yang mudah, wah ini mah gampang. Nggak mau, saya cari yang sulit. Ada nggak yang sulit? Kayak bener. Iya bu. Kalau kita hanya mengerjakan yang mudah-mudah saja, kapan kita bisa mengerjakan yang sulit? Ya kan? Tuh bu. Jadi mudah versus sulit itu pembedanya di mana bu? Soal yang sama waktu saya sekolah tuh, soal dibagiin sama kan? Waktu SMA tuh, saya bilang yes. Yang satu lagi, yang membedakan bagi si A itu mudah, bagi si B itu sulit. Apa yang membedakan? No, jangan bilang kemampuan dong. Kemampuan itu skill. Ayo. Ilmu. Yang membedakan apa bu? Ilmu. Yang membedakan ilmu. Maka kata Rasulullah, "Waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa orang yang berharap sukses di dunia, maka harus dengan ilmu.
Wa man aradul akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses di akhirat, maka harus dengan ilmu. Salat ada ilmunya enggak? Ada. Puasa ada ilmunya. Ya, ibadah ada ilmunya. Agama ada ilmunya. Dagang ada ilmunya. Jadi guru ada ilmunya. Ilmu. Hari ini ilmu tidak dianggap penting masalahnya. Sehingga ketika ilmu tidak dianggap penting, Bapak Ibu, yang ada itu instan. Orang pengennya yang mudah-mudah saja dan tidak mau ngambil yang sulit. Bagi mereka yang punya ilmu, sini yang sulitnya saya ambil, sehingga akan menjadikan orang-orang mudah. Saya ulangi, seorang pengusaha akan mengambil yang sulit, diproses sama dia, sehingga menjadikan orang jadi mudah. Hari ini telepon gampang, tadinya sulit jadi mudah kan? Gara-gara ilmu. Itu pengusaha yang ngambil, sehingga komunikasi handphone sekarang diambil sama dia dengan ilmunya, menjadikan orang lain mudah. Jadi kalau gitu pilih yang mana? Pilih yang mudah atau pilih yang sulit? Sulit. Udah Bu gitu. Saya kalau tes karyawan gitu Pak, kita tanyain tuh, nih ada pekerjaan A, pekerjaan mudah, B, pekerjaan sulit, Anda mau pilih yang mana pekerjaannya? Yang mudah dong Pak. Ya itu pasti saya tolak tuh. Yang pilih jawaban pengen yang mudah, jangan diterima pekerjaannya, jangan diterima lamarannya. Iya Bu. Kenapa? Ya dia pengen yang mudah-mudah saja. Betul? Sementara kerja di sini, tuh tanya Mas Opik tuh, dia tim marketing di perusahaan saya. Saya katakan begini Pak, Anda kesini bukan bekerja, Anda kesini belajar. Anda kesini belajar, Anda kesini mikir. Kalau hanya kerja, makanya tenaga kerja, yang dibayar cuman tenaga. Karena yang kerja cuman tenaga. Pikirannya dibayar nggak? Enggak. Perasaannya dibayar nggak? Enggak. Ya namanya tenaga kerja. Makanya saya bilang, saya tidak punya tenaga kerja, saya punya para pemikir-pemikir. Gitu. Kan kagak keren. Sini para manajer, Anda pemikir-pemikir. Sini para staf, Anda pengelola-pengelola. Saya nggak pernah ngomong tenaga kerja. Kenapa? Yang dibayar cuma tenaga saja. Padahal ketika dia kerja, perasaannya terganggu, pikirannya ruwet, ngurusin di rumah semalam urusan sama suaminya, bertengkar sama anak, bawa masuk kerja, ke bawah-bawah nggak Bu? Ke bawah-bawah. Kenapa sih cemberut aja? Udah diem, suami semalam. Kacau tuh, pekerjaan kacau. Kerjaan kacau gara-gara perasaan tidak enak, pikiran tidak nyaman, jadi berantakan. Oke? Jadi ya Bu, siap kita hari ini untuk tidak hanya menerima yang mudah, tapi siap untuk menerima yang sulit gitu. Rezeki itu datang sendiri apa perlu disambut? Gitu. Jadi kalau kita nggak usaha, rezeki nggak datang gitu. Bener? Masa sih? Masa sih? Bu, sehat rezeki nggak? Betul, rezeki, sehat rezeki. Jantung duk, rezeki nggak? Ada orang habis ratusan juta gara-gara jantungnya duk. Hampir mati, habis ratusan juta. Kita lagi duk. Wah, sehat. Pernah ngatur jantung nggak? Pernah ngatur jantung? Pernah minta sama Allah, ya Allah, moga-moga jantungku sehat? Pernah bilang begitu? Enggak pernah. Darah yang ngalir nih. Itu rezeki nggak? Rezeki. Pernah minta sama Allah, ya Allah, darahnya ya Allah jangan hentiin, terus ngalir. Pernah bilang begitu sama Allah? Pernah ngatur ginjal gitu, meroses mana yang baik, mana yang racun? Pernah minta begitu? Liver, hati itu juga memproses bagaimana mana yang baik, mana yang buruk. Pernah minta itu? Pernah mikirin bagaimana hati bekerja? Pernah mikirin paru-paru mengembang mengempis? Pernah minta itu? Itu rezeki bukan tuh? Nggak diminta dikasih nggak?
Rezeki itu kalaupun nggak diminta Allah tetap kasih. Kan kurang bang. Nah, kan tetap biar sehat harus cantik. Kalau cantik beli lipstick, beli bedak, pakaian harus bagus, butuh duit. Ya kan gitu. Duitnya ya itu dia bang, harus dicari. Nggak mungkin datang sendiri, gitu kan? Bu, kalau kita ingin punya uang, maka apa yang harus ditingkatkan? Ada yang tahu definisi uang nggak? Uang itu nilai tukar. Setiap yang ditukar ada nilainya. Ya bu, uang sama dengan nilai tukar. Definisi dipanjangin boleh, nilai tukar yang sah. Boleh apapun, tapi nilai tukar. Berarti kalau uang sebagai nilai tukar, kita harus punya nilainya untuk ditukar. Bu, kalau ibu jadi tenaga kerja, jadi karyawan. No, jadi karyawan. Karyawan yang punya nilai itu kalau semakin tinggi dibayar makin mahal. Nilainya makin rendah dibayar makin murah. Jadi uangnya semakin banyak ketika nilai makin. Ngerti nggak sekarang? Ngerti nggak sekarang? Jadi kalau Anda tidak bernilai, uangnya juga yang datang sedikit. Karena uang itu nilai tukar. Coba nilai ibu berapa? Oh, saya kan punya sertifikasi. Good. Nambah dong. Beda sama yang tidak punya sertifikasi. Betul nggak begitu? Iya. Oh, tapi saya S1 bang. Good. Lebih besar dibanding dengan yang D3. Betul nggak begitu? Nilai semakin tinggi nilainya semakin dibayar mahal. Nah sekarang kita tidak meninggikan nilai masalahnya. Jadi yuk, kalau pengen uangnya banyak, tugas pertama kita ngapain? Tinggikan nilai kita. Nah nilainya dari mana? Kalau sertifikasi, ijazah itu mah gampang. Yang paling sulit adalah nilai diri. Nilai diri itu kreativitas, kemampuan solutif, problem solving, itu nilai. Karyawan kami Bapak Ibu ada yang SD, tarafnya bisa sampai ke supervisor, tapi SD. Saya bilang saya nggak butuh ijazahmu, yang saya butuh adalah kemampuan kreativitasmu. Bisa selesaikan ini nggak? Bisa lah bang. Coba cek. Oh oke. Nih. Calon manajer, supervisor dulu ajarkan kepada dia. Gitu. Sehingga karyawan kami Bapak Ibu yang kerjanya tuh puluhan tahun, belasan tahun, turun temurun dari bapaknya ke anaknya. Kenapa? Karena kami anggap bahwa mereka adalah nilai. Dia aset bagi kami. Ya. Karyawan itu aset bagi kami. Kalau karyawan keluar, kami masalah. Kenapa? Sudah kita ajarkan hal-hal baik kepada dia. Sudah kita didik, sudah hebat. Lalu dia keluar, dimanfaatkan sama orang lain. Jadi pesaing saya. Saya rugi nggak tuh? Rugi. Yang didik siapa? Saya. Rugi. Gitu Bu. Jadi kalau karyawan dianggap sebagai aset, nah berarti ibu akan dinilai tinggi. Pak, saya minta gaji naik sih. Oke. Berapa? Kenapa? Karena punya nilai. Ngerti sekarang? Gitu ya. Kalau tidak punya nilai, Pak, gaji naik sih. Oh berapa? Ya sama lah kalau kayak manajer minimal 5 juta. Boleh. Oke Pak, 5 juta siap. Kapan Pak? Ya 12 tahun lagi. Ulah 12 tahun lagi. Bulan depan Pak. Oke, mau 2 bulan depan saya kasih. Dengan catatan, ini tugasmu. Kasih tek. Omsetnya naik sekian persen, kinerjanya bagus, KPI-nya tercapai, terus sebagainya. Bisa kerjakan ini? Nggak bisa Pak. Lu nggak bisa kerjain masalah saya, minta naik gaji. Nilainya punya nggak tuh? Nggak ada nilainya. Gitu ya. Ya Bu, jadi uang semakin akan datang kepada kita kalau kita bernilai. Nah gitu, makin bernilai. Oke ya. Jadi yuk pastikan kita punya nilai.
Coba cek nilainya. Nilai itu apa ya? Value. Ya, value bahasa Inggrisnya ya. Value itu bahasa Inggrisnya nilai. Kandungan, isinya gitu ya. Anda punya apa gitu. Anda tuh punya apa? Jadi jangan pernah kalau nanti laki-laki, aku menerimamu apa adanya, jangan terima bu. Laki-laki yang bilang begitu jangan terima. Kenapa? Sebab mas, aku tidak mau menerimamu apa adanya. Aku siap menerimamu ada apanya. Lu iya ada apanya. Ada nilainya enggak? Kalau nggak ada nilainya diterima nggak? Sorry mas, sorry. Anda nggak bernilai. Kan cinta menerima apa adanya bang. Enggak, cinta itu menerima dalam segala kondisi dan keadaan. Tapi soal nilai harus tumbuh dan berkembang. Jangan nerima apa adanya. Begitu janji setia, siap nerima apa adanya, oke siap. Pulang dagang, mah hari ini dapat 50.000, alhamdulillah. Besok pulang lagi, mah cuma dapat separuh, 25.000. Besoknya lagi lusa jualan, mah sepi, cuma dapat juga 2 kali ngelayanin, 20.000. Ayo, dulu pernah janji terima apa adanya, jangan ngeluh. Mau nggak begitu? Mau nggak? Enggak lah mas, mikir dong, cari lagi. Laki-laki nggak sekreatif ibu-ibu. Ibu-ibu walaupun dia jadi guru PAUD, bapak ibu, kadang-kadang cari sambilan kerja nggak? Apa aja, dagang online, iya nggak? Ikutan di TikTok, iya nggak? Ada apa lagi tuh, dropshipper ikutan nggak? Wah macam-macam, peluangnya banyak hari ini. Ibu-ibu yang ngerjain, bapak-bapak nggak begitu. Bapak pikirannya simple, sederhana. Ibu-ibu kreatif. Itu sebabnya ibu-ibu tuh sambil masak, sambil nelpon, sambil gendong. Ya gimana? Ibu-ibu bisa begitu. Ibu-ibu bisa. Bapak-bapak kalau lagi ngopi nih bu, lagi ngopi, baca koran, baca. Begitu mau minum kopi gimana? Tutup korannya, minum. Ibu-ibu nggak begitu. Sambil masak baca koran bisa. Ya gimana? Wah, iya. Ini ada isu. Apa tuh? Ada isu Marissa Haque meninggal. Ibu-ibu bisa begitu. Sambil masak, sambil nelpon, sambil baca majalah bisa. Bapak-bapak nggak bisa bu, nggak bisa. Ibu-ibu punya kreativitas yang tinggi. Maka yuk, kalau bangsa ini di tangan ibu-ibu wajar, karena akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Oke? Gitu ya. Nah, kalau begitu siap-siap kita untuk menerima hal-hal yang sulit. Tugas kita menjadikan mudah, memberikan solusi bagi orang lain. Insya Allah dengan begitu, maka ibu-ibu akan jadi lebih punya daya kreativitas yang tinggi. Jadi entrepreneur itu apa kalau begitu bu? Ayo ini 50.000 nih. Siapa yang bisa? Orang yang memiliki ide, kemampuan. Iya. Nah tuh. Orang yang punya kemampuan, ide, kreativitas, entrepreneur. Coba cek aja di Google juga begitu. Tambahannya aja banyak ya. Kemampuan seseorang dalam berkarya, berkreativitas, mengelola masalah menjadi ide dan lain sebagainya, itulah entrepreneur, itu kewirausahaan gitu. Ya. Jadi itu. Nah, itu sebabnya kenapa uang susah mendekat kepada ibu. Karena ilmu orang lain punya, kita tidak punya. Ya udah, ini siapa yang mau maju aja. Dan yang terakhir, uang itu butuh nekat. Kita tingkatkan, jangan jadi orang yang takut. Aduh, takut nggak bisa, jangan bu. Harus naik. Jadi berani saja. Jangan takut, harus berani. Meskipun nggak bisa, berani aja.
Sebentar. Nggak cukup berani. Orang takut dikalahkan sama orang berani. Orang berani dikalahkan sama orang nekat. Tadi nekat tuh. Siapa yang pengen? Saya. Itu nggak diminta, langsung ambil aja. Nekat aja, nggak apa-apa Bu. Itu memang rezeki, kan saya bilang siapa yang mau ke depan tinggal ngambil, boleh nggak? Salah nggak dia? Nggak, nekat. Nekat. Ya, orang nekat Bu dikalahkan sama orang yang gila. Kalau masih nekat, rezekinya masih kecil. Pengen lebih gede lagi harus siap gila. Gila, iya kan? Gila dia bisa. Nekat sih, ya orang nekat pasti gila gitu. Gitu, nggak apa-apa. Orang-orang yang hebat itu Bapak Ibu selalu dimulai dari berani, lalu naik menjadi nekat, sampai-sampai dia hampir stres, hampir ruwet, hampir bangkrut, hampir gagal, sampai dia jadi gila, mikirin terus gitu. Gila. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut gila nggak? Hah? Iya, disebut gila. Bukan gila kurang akal, bukan. Gila tuh kegilaan sesuatu yang di luar batas. Gila Muhammad, cita-citanya mau menaklukkan dunia. Gila Muhammad, itu sampai disebut gila. Nah, yang terakhir nih. Orang gila dikalahkan sama, ayo. Orang berilmu. Orang berilmu. Orang gila. Beruntung. Beruntung. Nah tuh. Meskipun dia salah kan udah nekat, udah gila. Gak apa-apa. Orang gila dikalahkan sama orang tuh, kayak beliau tadi beruntung tuh. Datang ke sini, orang berilmu salah, beruntung, beruntung dia tuh, gitu ya. Itu dari saya Bapak Ibu, tetap semangat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita